Buronan dunia, skandal Wirecard and hilangnya sang hantu 30 triliun. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan kebanggaan negara Jerman yang dianggap sebagai masa depan teknologi finansial dunia tiba-tiba kehilangan 30 triliun rupiah dalam semalam? Dan yang lebih gila lagi, orang di balik skandal ini menghilang bagaikan ditelan bumi tepat saat polisi mengetuk pintu kantornya. Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini adalah kisah tentang uang fiktif, mata-mata internasional, dan pelarian paling cerdik di abad ke-21. Selamat datang di kisah Wirecard dan sosok misterius yang dijuluki sang hantu Jan Marsalek. Kebanggaan yang palsu. Di tahun 2016, Wirecard adalah raja. Mereka adalah perusahaan pembayaran digital yang menggeser bank-bank tua di Jerman. Semua orang ingin punya saham di sana. CEO-nya Markus Braun dipuja sebagai visioner. Tapi ada satu masalah kecil, angka keuntungan mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Auditor mulai curiga dengan cadangan kas mereka yang disimpan di bank-bank di Filipina. Begitu di cross-check ke lokasi, bank tersebut bilang mereka tidak punya catatan tentang uang itu. Uang sebesar 1,9 miliar euro atau sekitar 32 triliun rupiah ternyata tidak pernah ada. Itu hanyalah angka yang diketik di komputer untuk menipu investor agar harga saham mereka terus terbang. Jan Marsalek, sang James Bond kriminal. Jika Markus Braun adalah wajah perusahaan, maka Jan Marsalek adalah otaknya di balik layar. Marsalek bukan sekadar eksekutif biasa. Dia terobsesi dengan dunia spionase. Dia dikabarkan punya hubungan dengan intelijen berbagai negara dan sering bepergian ke zona perang menggunakan jet pribadi. Saat kebohongan Wirecard terbongkar pada Juni 2020, Marsalek tahu waktunya habis. Dia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia akan pergi ke Filipina untuk mencari uang yang hilang. Dia bahkan memalsukan catatan imigrasi di Filipina agar polisi mengira dia ada di sana. Faktanya, dia terbang ke arah yang berlawanan. Melalui Belarusia, dia diduga masuk ke Rusia di bawah perlindungan intelijen tingkat tinggi. Pelarian tanpa jejak. Inilah yang membuat kasus ini melegenda. Jan Marsalek menghilang tanpa jejak. Hingga hari ini, dia adalah salah satu orang paling dicari oleh Interpol. Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang dia sudah ganti wajah, ada yang bilang dia bekerja untuk intelijen Rusia, bahkan ada yang bilang dia sebenarnya adalah agen ganda sejak awal. Wirecard bukan sekadar perusahaan pembayaran, tapi diduga merupakan alat untuk mencuci uang gelap dan mendanai operasi rahasia di seluruh dunia. Bayangkan, sebuah perusahaan yang masuk dalam daftar 30 perusahaan terbesar di Jerman, ternyata dikelola oleh orang-orang yang lebih mirip penjahat di film James Bond daripada seorang pengusaha. Pelajaran dari kehancuran. Kehancuran Wirecard meninggalkan luka dalam bagi sistem keuangan Eropa. Ribuan orang kehilangan dana pensiun mereka. Regulator Jerman pun malu besar karena dianggap tidur saat penipuan ini terjadi di depan mata mereka. Pelajaran besarnya adalah, jangan pernah percaya pada pertumbuhan yang tidak masuk akal, terutama jika perusahaan tersebut sangat tertutup tentang bagaimana mereka menghasilkan uang. Penutup, sampai detik ini keberadaan Jan Marsalek masih menjadi misteri terbesar di dunia finansial. Apakah dia akan tertangkap atau dia akan selamanya menjadi hantu yang menertawakan sistem hukum dunia? Kasus internasional mana lagi yang harus kita bongkar? Tulis di kolom komentar. Jika Anda suka dengan konten ini, subscribe channel ini, tetap waspada, dan jangan biarkan angka-angka manis menipu logika kita. Sampai jumpa. Wirecard mengajarkan kita bahwa sebuah perusahaan bisa terlihat seperti masa depan, meski sebenarnya ia sedang membangun masa lalu yang penuh lubang.